Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah Google Scholar, sebenarnya indexing ini adalah indexing yang dilakukan Google terhadap artikel yang diterbitkan di jurnal tertentu. Terkadang memang ada beberapa kendala mengapa artikel itu tidak bisa masuk di Google Scholar. Nah, indexing Google Scholar yang perlu dipahami adalah waktunya itu biasanya tidak 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 langsung terindexing. Jadi butuh beberapa hari atau bahkan minggu atau bahkan ada yang sampai 1 bulanan baru bisa terindexing. Ada pula sebuah kasus yang artikel itu tidak terdeteksi bahkan di Google Scholar padahal sudah lama diterbitkan. Biasanya itu ada beberapa penyebabnya misalnya seperti artikel tersebut sangat ada kemiripan dengan artikel-artikel lain yang sudah publish sebelumnya, atau ada kendala di OJS ya, yang berkaitan dengan OI dan segala halnya itu. Jadi itu mengapa penyebabnya artikel yang dipublish di beberapa jurnal itu kadang tidak terindexing Google Scholar atau tidak terdeteksi di Google Scholar. Nah, untuk setting akun sebenarnya disesuaikan dengan email masing-masing. Ya. Jadi yang pertama pastikan akun Google Scholar itu sesuai dengan akun yang pertama mendaftar. Misalnya seperti saya ini akun pertamanya itu menggunakan Gmail. Tetapi di bagian profil verifikasinya menggunakan afiliasi yang sekarang misalnya Unugiri. Nah, ini juga bisa diganti kalau misalnya Bapak Ibu itu berubah afiliasi UNESA misalnya atau UM atau Unisla atau Winsa itu bisa. Ya, jadi verifikasinya biasanya pakai yang .acid. Ini tidak akan ada masalah tentang indexing Google Scholar. Pasti di Google Scholar itu artikel akan tetap terdeteksi kecuali dengan yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, meskipun berbeda email atau bahkan berbeda afiliasi, itu masih bisa diklaim karena Google Scholar itu membutuhkan klaim, tidak otomatis akan masuk ke GS sendiri, ke akun GS sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah diklik titik plus ini, tanda plus, kemudian tambahkan artikel. Jadi macam pertama tentang grup artikel, kalau misalnya artikel itu dalam satu terbitan, ini biasanya dilakukan oleh pengelola jurnal. Kemudian yang kedua, tambahkan artikel. Ada juga tambahkan artikel secara manual. Atau mengkonfirmasi update terkait artikel. Ini biasanya jika ada artikel lain yang memiliki kemiripan dengan artikel kita yang hampir sama. Ataupun terkait ya. Misalnya dosen lain ataupun orang lain, autor lain menerbitkan tentang ini contoh judulnya misalnya VCT nanti akan terupdate di sini begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kalau misalnya artikel itu sudah tidak terdeteksi, bahkan di akun publishernya juga tidak ada, ya. Ini bisa autor ataupun pengelola jurnal itu menambahkan artikel secara manual. Ini diklik ya, tambahkan artikel. Nanti di sini akan muncul artikel-artikel yang kalau misalnya kita mengklaimnya secara langsung. Tetapi kalau secara manual seperti ini, tambahkan artikel secara manual. Nah, di sini Bapak Ibu bukan cuma artikel yang bisa dimasukkan ke Google Scholar. Jadi ada jurnal, konferensi, bab, buku, tesis, paten, misalnya ada HKI, ya, kemudian kasus pengadilan, dan lain-lainnya. Bahkan web web pun atau tulisan di WordPress itu bisa dimasukkan di sini. Ya, jadi misalnya jurnal, kalau berkaitan dengan jurnal yang diterbitkan itu tidak terdeteksi Google Scholar, bisa kita masukkan secara manual. Yang penting pertama, artikel itu sudah terbit di jurnal tersebut, ada linknya begitu, dan ada PDF-nya. Misalnya di sini judulnya ditulis apa ya, kemudian pengarangnya siapa, terbitnya kapan, ya ini disesuaikan dengan
jurnal yang ada di jurnal yang menerbitkan tersebut, terbitnya apa, sesuai volume dan segala macamnya ya. Nama jurnalnya apa, ya, jilidnya kapan, ya, volumenya berapa, terbitan ke berapa, halamannya dari apa sampai apa, dan penerbitnya siapa, misalnya apa, misalnya PGMI, Unugiri begitu. Setelah ini semua sesuai dengan jurnal tersebut, baru Bapak Ibu bisa diklik yang centang biru ini ya. Ini saya contohkan ya, satu kasus yang seperti itu. Jadi satu artikel itu tidak terdeteksi di Google Scholar, bahkan dihubungi pun pengelolanya juga sama seperti ini ya. Ini satu artikel saya yang tidak terdeteksi di Google Scholar. Nah, caranya kita input manual atau kita klaim manual ya. Seperti tadi ya, ini judulnya apa, penulisnya siapa, terbitnya kapan, ya, jurnalnya apa, jilidnya kapan, terbitan ke berapa, halamannya berapa, dan jangan lupa penerbitnya di mana. Kalau bisa dikasihkan link ataupun eh, kampusnya ya, ini sama saja. Ya. Dan yang terakhir, artikel Google Scholar-nya ini. Biarkan hapus artikel dan link kutipannya, pisahkan artikel, biarkan artikel sama. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa centang ini. Ya. Nah, otomatis artikel tersebut akan masuk atau terdeteksi ke akun Google Scholar Bapak Ibu. Meskipun artikel ini Bapak Ibu input secara manual karena kita cari di dalam Google Scholar pun, misalnya saya contohkan ya, kita cari pun di Google Scholar pun itu tidak akan ketemu, ya. Tidak akan ketemu. Sorry, kita cari begini, ya, kita masukkan judulnya, itu tidak akan ketemu, ya. Bahkan yang ngeluar pun bukan jurnalnya, ini punyanya Neliti ya, ke indexing punyanya Neliti, bukan dari publishernya. Jadi ini adalah salah satu kasus artikel yang tidak terdeteksi di jurnal ya. Ada kemungkinan pertama misal karena memang judulnya itu sangat familiar, kemudian yang kedua bisa jadi karena OI, OJS itu yang terkadang apa namanya, sistem itu memang tidak membaca itu gitu. Ini contoh kasus seperti ini. Itu ya Bapak Ibu cara menambahkan artikel secara manual jika memang artikel itu tidak masuk di Google Scholar. Nah, untuk akun, untuk apa, update-update akun, Bapak Ibu bisa lakukan di sini di strip 3 ini ya, di bagian profil saya. Misalnya untuk mengupdate apa, memberitahukan pemberitahuan di email tentang update sitasi ataupun jurnal terbaru ya. Itu letaknya di sini di bagian notifikasi. Nah, di bagian notifikasi di sini bisa Bapak Ibu atur ya, artikel terbaru, pemberitahuannya atau pengutipan terbaru, artikel yang direkomendasikan dan segala macamnya. Ini bisa Bapak Ibu atur. Semuanya di sini ya. Metriknya juga setelan ya, dan segala macam bisa diatur. Nah, itulah tutorial singkat mengenai bagaimana mengupdate afiliasi atau verifikasi email akun Google Scholar. Kemudian yang kedua, bagaimana memasukkan artikel yang artikel tersebut tidak terdeteksi di Google Scholar padahal sudah terbit. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.